Hai teman-teman, kembali lagi di channel Happy Safira. Pada agenda ketiga kali ini, kita akan membahas tentang kedudukan dan peran pegawai negeri sipil di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelumnya, apa aja sih yang dibahas pada video kali ini? Yang pertama, manajemen ASN, yang kedua, pelayanan publik, dan yang terakhir, whole of government atau WOG. Yuk kita mulai aja. Pembahasan kita yang pertama adalah manajemen ASN. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai bagaimana kedudukan dan fungsi ASN, membahas tentang sistem merit, dan juga kita akan membahas bagaimana mekanisme pengelolaan ASN. Pegawai aparatur sipil negara berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas: yang pertama, pegawai negeri sipil atau yang biasa disingkat PNS, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disingkat PPPK, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Pegawai aparatur sipil negara memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai aparatur sipil negara memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, dikenal adanya asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai aparatur sipil negara. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, pegawai negeri sipil berhak memperoleh: yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas; yang kedua, cuti; yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua; yang keempat, perlindungan; dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Sementara itu, PPPK berhak memperoleh: yang pertama, gaji dan tunjangan; yang kedua, cuti; yang ketiga, perlindungan; dan yang keempat, pengembangan kompetensi. Selanjutnya, sesuai dengan asas proporsionalitas yang sudah kita bahas tadi, hak yang diterima aparatur sipil negara tentu harus diiringi dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang aparatur sipil negara. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disebutkan kewajiban pegawai aparatur sipil negara antara lain: yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan
pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa profesi aparatur sipil negara berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan seorang aparatur sipil negara. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam undang-undang ini menjadi acuan bagi para aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Fungsi kode etik dan kode perilaku sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi tersebut antara lain yang pertama sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika diarahkan pada kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik, diamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, terdapat 4 klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga adalah pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Yang pertama, prosedur pelayanan. Terdapat beberapa indikator yang dapat menilai kualitas pelayanan publik, yaitu yang pertama, prosedur pelayanan, di mana prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Yang kedua, waktu penyelesaian, di mana ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Yang ketiga, biaya pelayanan. Dalam hal ini, biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Yang keempat, produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, sarana dan prasarana, di mana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang keenam, kompetensi petugas pemberi pelayanan, di mana harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Terdapat 5 prinsip pelayanan prima. Yang pertama, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Yang kedua, membangun visi misi pelayanan. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Yang kelima, memberikan apresiasi kepada pegawai. Pembahasan kita yang ketiga adalah Whole of Government atau WOG. Pasti kalian tidak asing kan dengan materi ini? Nah, Whole of Government
Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Alasan yang pertama adalah dorongan publik untuk kinerja good governance. Alasan yang kedua adalah egosentral atau siloisasi. Alasan yang ketiga adalah keberagaman. Alasan yang keempat adalah perkembangan teknologi dan informasi. Nah, bagaimana sih cara melaksanakan whole of government atau WOG ini? Dengan cara yang pertama, respon pemerintah yang terintegrasi, yang kedua menghilangkan sekat sektoral, yang ketiga kerjasama antar instansi pemerintah, yang keempat kolaborasi, yang kelima koordinasi, dan yang keenam sinergitas. Terdapat masalah-masalah klasik dalam pelayanan publik, yaitu ego sektoral, koordinasi yang tidak optimal dan disharmonisasi, akses yang terbatas, rendahnya partisipasi, tidak adanya mekanisme pengaduan, penyalahgunaan wewenang, dan masih banyak lagi yang harus diselesaikan dengan konsep WOG ini. Praktik whole of government dalam pelayanan publik diklasifikasikan menjadi 4 pelayanan. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Yang kedua, pelayanan jasa. Yang ketiga, pelayanan barang. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif. Jadi begitu teman-teman, pembahasan mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government pada agenda 3 kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.